Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Gustiani, NIM 19004069. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit materi mengenai bidang garapan administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum dalam artian sempit adalah seperangkat mata-mata pelajaran, mata kuliah yang kemudian dibahas dan dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Sedangkan pengertian kurikulum dalam artian luas adalah sejumlah eksperimen atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik untuk dikembangkan. Selanjutnya, definisi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, John Dewey tahun 1902. Menurut John Dewey, kurikulum adalah seperangkat atau suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu susunan pengetahuan yang terorganisir dengan baik. Yang kedua, Hilda Taba. Pengertian kurikulum menurut Hilda Taba lebih menekankan kepada tujuan suatu statement, tujuan-tujuan khusus, memilih dan mengorganisir suatu isi, implikasi dalam pola pembelajaran, dan adanya evaluasi. Yang ketiga, Orlowski and Smith. Kurikulum adalah bagian dari program sekolah, berisi apa yang diharapkan siswa pada pembelajaran. Yang keempat, Inlaw tahun 1906. Kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pelajaran yang telah ditentukan. Yang keempat, menurut Buchan tahun 1968, kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian administrasi adalah segala usaha bersama untuk membantu, melayani, dan mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk membantu, melayani, dan mengarahkan serta membina secara kontinu proses belajar mengajar agar berjalan efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Gunawan dan Sabri,
kegiatan administrasi kurikulum dapat didefinisikan menjadi 1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik. 2. Kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. 3. Kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademik atau warga sekolah. 4. Kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar atau PBM. Selanjutnya, perencanaan kurikulum. Umar Hamalik mengatakan bahwa perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta didik dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan melalui bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kurikulum adalah kalender akademik, program tahunan atau prota, menyusun program semester atau promes, menyusun program satuan pembelajaran atau PSB, dan menyusun rencana pengajaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar di dalam kelas antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, dalam proses mengimplementasikan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar berbagai teori, agar mereka memiliki soft skill yang bisa dibawa ke dalam dunia kerja. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup luas, maupun ruang lingkup mikro dalam bentuk pembelajaran. Tujuan evaluasi kurikulum adalah: yang pertama, menyediakan informasi mengenai pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Selanjutnya, objek evaluasi kurikulum terdiri dari tujuan, isi atau materi kurikulum, strategi pembelajaran, program penilaian, dan implementasi pembelajaran terhadap kurikulum. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementer. Pada fase implementasi, para pendidik dalam kurikulum hanya sebatas menjalankan saja. Yang kedua, adapter. Dalam tahap ini, pendidik memberikan kewenangan dalam menyelesaikan kurikulum yang telah ada dengan kebutuhan lokal dan karakteristik sekolah. Yang ketiga, developers. Pada fase ini, guru bisa melakukannya dengan mempertimbangkan visi serta misi sekolah, karakteristik, dan segala hal yang dibutuhkan peserta didik.
Dan yang terakhir, research. Dalam pelaksanaannya sebagai research, pendidik memiliki tanggung jawab untuk meneliti komponen yang terdapat dalam kurikulum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.